Perang Ajnadain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Ketika Amr ibnu As berada di Yordania, datang surat dari Umar bin Khattab memberikan perintah agar ia segera menuju Elia atau Baitul Maqdis. Sebelum berangkat, Amr ibnu As menunjuk Abu al-A'war as-Silmi sebagai gubernur Yordania. Amr lalu berangkat bersama pasukannya ke Baitul Maqdis. Sayap kanan pasukannya dipimpin putranya Abdullah ibnu Amr. Sayap kiri dipimpin Janadah ibnu Tamim al-Maliki dari klan Bani Malik. Sesampainya di Ajnadain, mereka mendapati Artabun sudah menjaga ketat kota tersebut bersama pasukan Romawi yang jumlahnya sangat besar. Di wilayah itu juga ada satuan legiun Romawi lain yang bermarkas di Ramlah. Sisa legiun Romawi lainnya berkumpul di Baitul Maqdis. Artabun adalah orang yang paling cerdas, punya pandangan jauh, dan paling cerdik. Amr lalu menulis surat kepada Umar bin Khattab tentang kondisi ini. Begitu surat Amr datang, Umar membalas, "Kita sudah mengirimkan Artabun Arab untuk menghadapi Artabun Romawi. Tunggu saja bagaimana akhir dari perang ini." Umar juga punya siasat dengan mengirim Alqamah ibnu Hakim al-Farisi dan Masruk ibnu Bilal al-Akki untuk menyerang penduduk Elia. Khalifah juga mengirim Abu Ayyub al-Maliki ke Ramlah yang saat itu dipimpin Theodorus. Siasat Umar ini bertujuan agar pasukan Romawi di Elia dan Ramlah tak punya kesempatan untuk menyerang pasukan Amr bin As. Amr sendiri setiap kali bantuan dari Umar bin Khattab datang, ia mengirimkan sebagiannya ke Elia dan sebagian lagi ke Ramlah. Amr tetap berada di Ajnadain, tak bisa membuat Artabun menyerah atau menuruti permintaan utusan-utusan yang dikirimnya. Melihat kenyataan ini, Amr memutuskan untuk pergi sendiri menemui Artabun. Namun seakan-akan ia adalah seorang utusan biasa. Amr menyampaikan berbagai hal pada Artabun. Ia juga mendengar jawaban Artabun hingga mengetahui apa yang menjadi keinginannya. Dalam hati Artabun membatin, "Demi Tuhan, ini adalah Amr atau orang yang pendapatnya didengar Amr. Aku akan membuat bencana besar bagi mereka dengan menghilangkan nyawa orang ini." Ia lalu memanggil seorang pengawal dan menyuruhnya pergi ke suatu tempat. "Pergilah dan bersiagalah di suatu tempat. Jika orang ini melewati tempat itu, hilangkanlah nyawanya." Tita Artabun pada prajuritnya. Namun rupanya Amr bin As mengetahui siasat itu. Ia lalu mengatakan pada Artabun, "Wahai jenderal, sesungguhnya aku sudah mendengar kemauanmu dan engkau juga sudah mendengar kemauan kami. Aku adalah salah satu dari 10 orang yang diutus Umar bin Khattab untuk menemuimu guna melihat sendiri bagaimana perang ini akan diselesaikan. Aku akan mengirim mereka kepadamu juga, agar mereka mendengar sendiri kemauanmu serta mengetahui pandanganmu." Artabun menjawab, "Baiklah, pergilah dan datangkan mereka kemari." Artabun lalu memanggil pengawalnya yang lain dan berkata, "Pergilah kepada Fulan atau pengawal yang diperintahkan untuk menghilangkan nyawa Amr di suatu tempat dan suruh dia pulang kembali ke sini." Demikianlah Amr keluar dari forum Artabun dan kembali ke tengah pasukannya dengan selamat. Baru setelah itu Artabun mengetahui bahwa pria yang menemuinya itu adalah Amr ibnu As. "Ia telah menipuku. Demi Tuhan, ia adalah orang Arab yang cerdik," ujarnya. Saat mendengar berita itu, Khalifah memuji Amr. "Bagus sekali tindakanmu, Amr." Sekarang Amr mengetahui apa yang harus ia lakukan. Ia bertemu pasukan musuh di Ajnadain hingga terjadi pertempuran sengit seperti yang terjadi di Yarmuk.
banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak, sedang Artabun berhasil kabur ke Elia. Amr ibnu As tinggal di Ajnadain, dan kaum muslimin yang tengah mengepung Baitul Maqdis melonggarkan kepungan untuk Artabun. Ia kemudian memasuki Elia dan menggantikan posisi kaum muslimin di tempat itu kepada Amr ibnu As. Mereka kemudian menuju Baitul Maqdis. Disebutkan sebelumnya bahwa Heraklius lari dari Ajnadain ke Baitul Maqdis dan berlindung di sana. Di Palestina, ia memobilisasi bangsa Romawi untuk bergabung menjadi pasukannya hingga terkumpul jumlah yang sangat besar. Amr bin As mengikutinya di belakang dan mengepungnya, sedang Abu Ubaidah yang saat itu berada di Damaskus juga berniat berangkat ke Baitul Maqdis. Setelah menunjuk Sa'id ibnu Zaid untuk menjadi penjabat wali kota Damaskus, Abu Ubaidah pun bergerak bersama pasukannya ke Baitul Maqdis. Mereka mengepung kota itu dan mempersempit ruang gerak orang-orang Romawi yang tinggal di sana, hingga akhirnya kaum musyrikin itu mengajukan permintaan damai. Bangsa Romawi lalu mengajukan perdamaian dengan syarat langsung melibatkan Umar bin Khattab. Amr ibn As pun menulis surat kepada Khalifah menyampaikan permintaan mereka. Menerima surat itu di Madinah, Umar mengajak beberapa sahabat bermusyawarah. Utsman bin Affan memberi pendapat agar Khalifah Umar tidak usah pergi. Tujuannya adalah untuk lebih membuat musuh merasa terhina dan tidak diperhitungkan. Sedang Ali bin Abi Thalib memberi pendapat Khalifah sebaiknya pergi sendiri ke Baitul Maqdis supaya itu bisa meringankan beban kaum muslimin yang tengah mengepung bangsa Romawi. Khalifah Umar cenderung mengambil pendapat Ali bin Abi Thalib daripada pendapat Utsman bin Affan. Umar lantas mempersiapkan keberangkatannya ke wilayah Syam itu untuk menerima langsung kunci-kunci Baitul Maqdis. Umar meninggalkan Madinah setelah menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi wakil sementara di kota suci itu. Ia menulis surat pada pegawainya untuk menemuinya di Jabiyah. Mereka pun lantas menyambut Khalifah di kota itu. Orang yang pertama kali datang menyambut adalah Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian secara berurutan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Syahdan. Mereka datang menunggang kuda, dan di atas mereka terdapat benda seperti sutra. Melihat itu Umar mengambil batu dan melempar mereka sambil berkata, "Alangkah cepatnya keyakinan kalian berubah. Jangan sekali-kali kalian menyambutku dengan pakaian ini. Kalian baru merasa kenyang sejak 2 tahun ini." Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, itu adalah kilatan senjata. Kami membawa persenjataan." Umar lalu menjawab, "Kalau begitu baiklah." Ketika Khalifah Umar bin Khattab berada di Jabiyah, penduduk Elia datang meminta jaminan keamanan. Umar pun menerima perjanjian damai itu dengan syarat mereka membayar jizyah. Ia menulis surat untuk mereka sebagai jaminan keamanan. Surat tersebut berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah yang diberikan hamba Allah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kepada penduduk Elia berupa jaminan keamanan. Umar memberikan jaminan keamanan bagi jiwa, harta, tempat-tempat ibadah, salib-salib, yang sakit maupun yang sehat, dan seluruh agama yang ada di sini. Aku titahkan agar tempat ibadah mereka tidak dijadikan tempat tinggal dan tidak boleh dihancurkan, serta tidak boleh berkurang ukuran maupun pagarnya. Pun demikian dengan salib dan harta mereka. Mereka tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka. Tidak boleh ada seorang pun dari mereka yang merasa terancam, dan tidak boleh ada seorang pun bangsa Yahudi tinggal bersama mereka. Penduduk Elia diwajibkan membayarkan jizyah sebagaimana penduduk Madain. Mereka juga diwajibkan mengeluarkan orang-orang Romawi dan para pencuri dari Elia. Barang siapa keluar dari kota ini, keamanan jiwa dan hartanya dijamin sampai mereka tiba di daerah yang aman bagi mereka.
Barang siapa dari penduduk wilayah yang ingin tetap tinggal di Elia, ia juga mendapatkan jaminan keamanan dan diwajibkan seperti yang telah diwajibkan kepada penduduk Elia untuk membayar jizyah. Dan jika dia mau, dia boleh pergi bersama orang-orang Romawi. Dan siapapun yang mau, boleh kembali ke keluarganya dan tidak diambil sedikit pun harta milik mereka sampai mereka mendapatkan hasil panen. Isi surat ini dijamin oleh janji Allah, tanggungan Rasul-Nya, tanggungan para khalifah, dan tanggungan kaum muslimin selama mereka membayarkan jizyah yang diwajibkan. Sanksi-sanksi perjanjian ini adalah Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 15 Hijriah. Saat memasuki Baitul Maqdis, Umar bin Khattab masuk ke gereja Al-Qiyamah. Ia duduk di tengah gereja itu. Saat tiba waktu sholat, ia mengatakan kepada Gubernur Jenderal Romawi di Elia, "Aku ingin sholat." Gubernur Jenderal Romawi menjawab, "Sholatlah di tempatmu ini." Namun Umar bin Khattab tidak mau dan memilih sholat di tangga pintu gereja. Umar lalu sholat sendirian. Seusai sholat, Umar bin Khattab berkata pada sang gubernur, "Seandainya aku sholat di dalam gereja, pasti kaum muslimin setelahku mengikutinya dan mengatakan, Umar telah sholat di sini." Umar mewanti-wanti agar tangga itu tidak digunakan untuk tempat sholat berjamaah, juga tidak boleh digunakan untuk tempat berazan. Setelah itu Umar bin Khattab berkata, "Tunjukkan padaku sebuah tempat untuk dibangun sebuah masjid." Gubernur menjawab, "Di atas batu, tempat Tuhan berfirman kepada Yakub." Di atas batu itu Umar mendapati bekas reruntuhan bangunan. Ia lalu membersihkannya, mengambil reruntuhan itu dengan tangannya, lalu mengangkat dengan bajunya. Kaum muslimin mengikuti Umar hingga tempat itu bersih. Khalifah lantas memerintahkan pembangunan masjid di tempat itu. Ibnu Katsir menyebutkan, saat Umar bin Khattab masuk ke Baitul Maqdis, ia bertanya kepada Ka'ab al-Akbar tentang tempat batu cadas. Ka'ab lalu menunjukkannya. Khalifah mendapatinya telah dijadikan tempat sampah oleh kaum Nasrani. Pasalnya tempat itu merupakan kiblat orang Yahudi. Kaum Nasrani berbuat demikian karena orang Yahudi telah menjadikan tempat disalibnya orang yang mirip dengan Isa sebagai tempat sampah. Orang-orang Nasrani dan Yahudi meyakini ia adalah Al-Masih. Keyakinan mereka ini keliru sebagaimana ditegaskan langsung oleh firman-firman Allah. Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya bahwa kaum Nasrani saat menguasai Baitul Maqdis sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 300 tahun membersihkan tempat sampah itu dan menjadikannya sebagai gereja besar yang dibangun ibu Kaisar Konstantin, pendiri Konstantinopel. Masih menurut Ibnu Katsir, mereka menjadikan kiblat kaum Yahudi sebagai tempat sampah sebagai balasan atas kelakuan kaum Yahudi di zaman dulu dan masa-masa setelahnya. Setelah membuka Baitul Maqdis serta mengetahui tempat batu cadas itu, Umar bin Khattab memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk membersihkan sampah yang ada di sana. Disebutkan dalam riwayat bahwa ia membersihkan sampah itu dengan sorbannya. Khalifah Umar bertanya kepada Ka'ab, "Di mana sebaiknya aku membangun masjid?" Ka'ab memberikan pendapat kepada Khalifah untuk mendirikan masjid di belakang batu. Umar memukul dada Ka'ab dan mengatakan, "Wahai anak ibu Ka'ab, kaum Yahudi sudah lemah." Khalifah lantas memerintahkan untuk membangun masjid di depan Baitul Maqdis.